Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi mekanika pada topik gaya sentral. Bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk belajar dengan seksama? Adapun tujuan perkuliahan, 1. Mahasiswa mampu memahami konsep gerak dalam medan gaya sentral melalui tayangan video pembelajaran dengan benar. 2. Mahasiswa mampu menganalisis penyelesaian gerak dalam medan gerak sentral melalui pengerjaan soal dengan benar. Lalu, apa yang dimaksud dengan gaya sentral? Perhatikan, tinjau sebuah sistem yang terdiri dari dua benda yang saling berinteraksi melalui sebuah gaya F. Misal, benda pertama berada di pusat koordinat, sedangkan benda kedua pada posisi F. Gaya sentral adalah gaya yang terjadi antara dua partikel yang besarnya merupakan fungsi dari jarak antara kedua partikel dan arahnya sepanjang garis hubung kedua partikel tersebut. Kita ketahui bahwa gaya sentral bekerja sepanjang garis yang menghubungkan pusat dua partikel. Gaya sentral bergantung pada jarak pisah dua benda, sehingga besarnya menurun seiring bertambahnya jarak pemisah. Interaksi kedua benda dikatakan sebagai gaya sentral jika arah gaya yang dialami oleh setiap benda searah dengan R. Sehingga F sama dengan FR R topi, di mana F merupakan gaya sentral, FR fungsi dari variabel jarak kedua benda, dan R topi adalah vektor satuan R. Kedua benda tolak-menolak, maka FR bernilai positif. Kedua benda tarik-menarik, maka FR bernilai negatif. Contoh gaya sentral, gaya gravitasi, gaya elektrostatis. Dua benda yang bermassa berbeda, yang terpisah sejauh R, memiliki interaksi gaya gravitasi yang besarnya F sama dengan negatif G M1 dikalikan M2 dibagi dengan R kuadrat R topi. Sedangkan untuk gaya elektrostatik, ini terjadi interaksi antara dua muatan yang terpisah sejauh R. Jika muatannya sama, maka terjadi gaya tolak-menolak, sedangkan jika muatannya berbeda, akan tarik-menarik. Besarnya gaya elektrostatik sebesar F sama dengan negatif K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat R topi. Perhatikanlah animasi berikut.
terlihat bahwa gerak di bawah pengaruh gaya sentral selalu pada bidang yang tegak lurus. Misalkan, gerak benda di bawah pengaruh gaya sentral berada pada satu bidang. Gerak dua dimensi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi lagi. Di sini, kita ketahui bahwa untuk percepatan gerak dua dimensi memenuhi persamaan berikut. Gaya sentral hanya memiliki komponen berarah radial. Dengan menggunakan hukum Newton, maka gaya sentral diperoleh M AR sama dengan F dot R. Sedangkan MA theta sama dengan 0. Selanjutnya, sifat umum gaya di bawah pengaruh sentral adalah gaya sentral bersifat konservatif. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya sentral bergantung dengan posisi, sehingga dapat menyatakan fungsi energi potensial VR sama dengan gaya sentral, dengan syarat kurel F sama dengan 0. Nah, dari sini, maka gaya sentral merupakan gaya konservatif. Adapun hubungan gaya sentral dengan energi potensial VR yaitu FR sama dengan negatif gradien VR. Karena energi hanya memiliki besaran pada arah R, maka FR sama dengan negatif dV dr R topi. Kita lanjutkan. Untuk konservasi energi mengharuskan energi sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik bernilai konstan. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa energi kinetik K, benda yang berada di bawah pengaruh gaya sentral, sebesar K sama dengan setengah mr dot kuadrat ditambah setengah mr kuadrat theta dot kuadrat. Sehingga konservasi energi dapat dituliskan dalam bentuk E sama dengan VR ditambah setengah M R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat sama dengan konstan. Selanjutnya, sifat yang ketiga, momentum sudut konstan jika benda hanya dipengaruhi gaya sentral. Seperti yang kita ketahui bahwa momentum sudut sama dengan L, di mana L sama dengan mr kuadrat theta dot. Dari sini kita turunkan dl dt menghasilkan 0, sehingga terbukti bahwa sistem dua benda yang berinteraksi dengan gaya sentral berlaku konservasi momentum sudut. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan potensial efektif sistem. Dengan menggunakan persamaan energi, maka kita akan memperoleh bahwa S sama dengan VR ditambah L kuadrat dibagi dengan M kuadrat R kuadrat ditambah setengah MR dot kuadrat, atau V efektif R ditambah setengah MR dot kuadrat, dengan V efektif R sama dengan VR ditambah L kuadrat per 2M kuadrat R kuadrat. Persamaan ini merupakan potensial efektif sistem. Hukum 1 Kepler ditemukan pada tahun 1909. Hukum 1 Kepler disebut juga
law of ellipse, di mana dinyatakan planet-planet mengelilingi matahari dalam lintasan elips dengan matahari di salah satu pusat atau titik fokus elips. Hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler dikenal juga dengan Law of Equal Area. Hukum 2 Kepler ditemukan pada tahun 1609, di mana dinyatakan vektor jari-jari orbit planet menyapu daerah dengan luas yang sama untuk tiap selang waktu yang sama dimanapun planet berada. Hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler ini ditemukan pada tahun 1618. Hukum Kepler sering disebut juga harmonic law. Hukum 3 Kepler bunyinya, kuadrat dari planet sebanding dengan pangkat 3 dari panjang semi-mayor elips. Mari coba kita selesaikan soal berikut. Sebuah partikel berada dalam pengaruh gaya sentral, sehingga bergerak dengan orbit yang diberikan oleh R sama dengan A eksponensial A theta, dengan A besar dan A kecil konstanta positif. Momentum sudut partikel adalah L dan energi totalnya E. Tentukan energi potensial partikel. Ayo adik-adik, kita selesaikan soal ini. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa pada kasus gaya sentral, momentum angular sistemnya konstan, di mana L sama dengan mr kuadrat theta dot, maka theta dot sama dengan L dibagi mr kuadrat. Dengan menggunakan rumus energi, maka energi sistem konstan sebesar E, sehingga E sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Kita dapatkan setengah mr dot kuadrat ditambah setengah L kuadrat dibagi mr kuadrat ditambah V. Nah, karena R sama dengan A eksponensial A theta, maka R dot sama dengan AR theta dot sama dengan AR L bagi MR kuadrat menjadi AL dibagi MR, sehingga untuk VR sama dengan E dikurangi setengah M, AL per MR dikuadratkan dikurangi setengah L kuadrat dibagi MR kuadrat sama dengan E dikurangi A kuadrat L kuadrat dibagi 2 MR kuadrat dikurangi L kuadrat dibagi 2 MR kuadrat. Maka didapatkan E min 1 ditambah A kuadrat dikalikan L kuadrat dibagi 2 MR kuadrat.